Baik, selamat pagi untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Regina Damianti Baba dengan NPM 33200065 semester 2B Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di sini tujuan saya membuat video ini untuk menunjang tugas UTS saya, yaitu zoologi invertebrata. Baik, di sini saya memilih film Cnidaria. Baik, kita masuk di pengertian Cnidaria. Disebut Cnidaria karena memiliki kondosit atau sel-sel penyengat yang terdapat pada epidermisnya. Cnidaria juga disebut sebagai Coleoptera karena mempunyai rongga besar di tengah-tengah tubuh. Coleoptera berasal dari koilos yang berarti berongga dan entoren yang berarti usus. Cnidaria memiliki tubuh bersel banyak, simetri radiasi atau beradial. Tidak mempunyai kepala atau ruas-ruas kepala. Baik, yang kedua, ciri-ciri Cnidaria. Yang pertama, Coleoptera merupakan hewan berongga dan rongga tersebut dimanfaatkan sebagai usus untuk pencernaan makanan. Yang kedua, memiliki tentakel yang mengandung kapsul atau pada kapsul tersebut terdapat sel nematosit yang penyengat dan beracun. Yang ketiga, hewan yang dapat bersifat polip atau hidup terikat atau mendosa atau hidup bebas. Yang keempat, tubuh memiliki lapisan dalam endodermit. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesolia yang berfungsi sebagai pusat sistem persarafan. Yang ketiga, sistem organ Cnidaria. Yang pertama, pencernaan. Sistem pencernaan diawali dari aktivitas tentakel yang menangkap makanan atau mangsa yang telah ditangkap. Selanjutnya dimasukkan ke dalam gastrosol. Setelah proses pencernaan di dalam gastrosol, saat makanan akan hidup diserap oleh sel-sel. Kemudian saat makanan akan dicerna kembali, akan didistribusikan ke seluruh makanan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah atau difusi. Yang kedua, pernapasan. Pada hewan Cnidaria, sistem respirasinya terjadi dengan adanya proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi melalui proses resepsi perpindahan saat dari tempat dengan konsentrasi yang lebih rendah. Yang ketiga, sistem reproduksi. Cnidaria dapat bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membentuk tunas dan melekat pada bagian kaki. Yang keempat, sistem ekskresi. Cnidaria tidak memiliki alat ekskresi khusus. Pembuangan dan pertukaran zat dibuang secara difusi. Sistem makanan hasil metabolisme tubuh dikeluarkan melalui osti atau mulut karena tidak memiliki anus. Yang kelima, sistem saraf. Sistem saraf Cnidaria merupakan salah satu sistem saraf sederhana terbentuk jala, berfungsi untuk mengatur pergerakan dan menangkap rangsangan. Yang keempat, cara hidup Cnidaria. Cnidaria ini hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Mangsa yang menempel pada kondosit dan ditangkap oleh tentakel untuk dimasukkan ke dalam mulut. Habitat Coleoptera di seluruh hidup di air, baik di laut maupun di air tawar. Sebagian besar hidup di laut secara soliter atau berkoloni. Ada yang melekat pada bebatuan atau benda lain di dasar perairan dan tidak dapat berpindah
bentuk polip, sedangkan bentuk medusa dapat bergerak bebas melayang di air. Yang terakhir, struktur tubuh Cnidaria. Cnidaria memiliki sebuah bentuk fisik simetrik radial. Hewan ini dapat bersimetri tubuh dan tak berkepala. Pada tubuh bagian atasnya terdapat ostium atau tulang mulut yang diselulungi oleh semacam tentakel yang memiliki bentuk menyerupai lengan. Pada bagian permukaan tentakel terdapat kapsul yang beracun. Pada bagian dalamnya terdapat sel nematoksis yang bersifat menyengat atau beracun. Tentakel disebut secara mendasar berfungsi sebagai alat pertumbuhan tubuh, alat untuk menangkap mangsa, dan alat pergerakan tubuh. Terima kasih.